Kita patut bersyukur atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Dalam minggu-minggu sengsara yang keempat, kita diingatkan Tuhan untuk merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan pengorbanan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup saudara dan saya. Di ayat 22 dari Lukas 9, firman Tuhan berkata, dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Orang-orang di luar Kristen, mereka berkata bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus, tapi orang-orang yang diserupakan dengan Yesus, atau salah satu dari murid Yesus. Namun itu semua tidak sesuai dengan firman Tuhan. Amin, saudara. Alkitab berkata bahwa Yesus berkata dia akan mengalami penderitaan, akan ditolak, dia akan mengalami banyak sengsara, dia akan dibunuh, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan perkataan Yesus ini benar, perkataan Yesus ini terjadi. Apa yang dia katakan itu yang terjadi ketika dia ditangkap dan dia dibunuh dan dia mati dan boleh bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan perkataannya. Amin. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan cinta kasih Tuhan, merenungkan pengorbanan Yesus yang begitu luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Namun banyak orang Kristen belum menyadari betapa baiknya Tuhan itu. Amin, saudara. Sehingga orang malas beribadah, malas melayani, malas datang kepada Tuhan, karena mereka tidak menyadari bahwa kehidupan ini sudah ditebus lewat pengorbanan Yesus. Makanya saudara, di ayat yang ke-22 katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ada dua hal di sini bagi setiap orang yang mau masuk di dalam kerajaan Allah bersama dengan Yesus. Yang pertama, dia harus menyangkal diri. Jika Yesus tidak menyangkal diri, dia adalah raja di atas segala raja, dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, tidak mungkin dia bisa disalib. Tapi karena dia menyangkal diri bahwa dia datang dalam rupa manusia, dia rela mati bagi manusia, makanya dia rela disalibkan di atas bukit Golgota. Tapi kalau Yesus tidak menyangkal diri, maka dia tetap raja di atas segala raja, dia tetap Tuhan di atas segala Tuhan, maka tidak ada satupun yang bisa menangkap dia. Tapi karena dia mau menyangkal diri, dia datang dalam rupa manusia. Makanya ketika di Taman Getsemani, seorang murid mengangkat pedang dan memotong telinga daripada seorang anak imam yang datang pada waktu itu, saudara yang terkasih. Dan Yesus berkata, serungkanlah pedangmu. Amin, saudara. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena dia menyangkal dirinya bahwa dia bukan datang dalam keadaan raja di atas segala raja, tapi dia datang dalam rupa manusia. Tujuannya mengerjakan karya keselamatan agar setiap orang yang
yang kekal. Kadang-kadang orang-orang sudah dikasih pelayanan pun tidak mau melayani karena mereka tidak mau menyangkal diri. Amin. Tidak mau menyangkal diri. Nah ini tidak tahu kenapa orang-orang sulit sekarang untuk mau melayani. Para melayani itu sebenarnya satu panggilan yang seharusnya kita bersyukur. Amin saudara. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, yang begitu luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Jadi menyangkal diri saudara, ini hal yang pertama supaya kita bisa ada di dalam rencana Allah. Amin. Ya, kalau tidak menyangkal diri tidak bisa. Orang yang tidak menyangkal diri dia akan penuh dengan kesombongan. Dia akan saling menghakimi, saling menjelekkan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena dia tidak menyangkal dirinya. Yang kedua, setelah menyangkal diri, maka bisa pikul salib. Amin saudara. Yesus tidak menyangkal diri, maka dia tidak bisa disalibkan saudara. Tapi karena ketika dia menyangkal dirinya, dia datang dalam rupa manusia, ditangkap, dianiaya, dia diam. Saudaraku yang kekasih, dicambuk, dia diam. Saudaraku yang terkasih, ketika mereka menaruh salib di atas bahunya, dia berjalan menuju bukit Golgota. Dia berulang kali jatuh dan akhirnya mereka minta tolong Simon dari Kirene untuk memikul salib itu. Sehingga dia terus berjalan dan sampai ke bukit Golgota. Kalau Yesus tidak menyangkal diri, mereka tidak akan bisa menyalibkan dia. Karena bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Dia hanya tinggal katakan semuanya mati, pasti mati. Dia katakan semuanya itu pasti lenyap. Karena dia adalah Tuhan, dia adalah firman Allah yang ajaib. Namun karena dia menyangkal dirinya, dia datang dalam rupa manusia, dia dihina, dia disiksa, dia diolok-olok, dia diludahi, dia diam seperti induk domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Dari situlah mereka menangkap dia dan bisa menyalibkan dia. Dan ketika disalibkan itulah Alkitab berkata dia taat sampai mati. Amin saudara. Jadi pikul salib ini berbicara tentang ketaatan. Seberapa jauh kita taat kepada firman Tuhan, seberapa jauh kita taat kepada apa yang Tuhan sampaikan. Makanya saudaraku yang terkasih, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Menyangkal diri dan pikul salib itu memang satu proses yang sungguh menyakitkan. Tapi Yesus diam. Dia tidak membalas caci maki dengan caci maki. Tapi dia diam. Kenapa dia diam? Karena dia tahu setiap penderitaannya itu hanya tujuan menyelamatkan manusia. Dan ketika kita pikul salib juga memang sakit. Amin saudara. Sakit, dihina, diolok, difitnah dengan berbagai macam cara. Tapi saudara dan saya, kita diam. Tujuannya adalah satu, supaya kita sampai kepada kekekalan. Sampai kepada kekekalan, karena hidup kita cuma sementara. Amin. Hidup kita tidak tahu sampai umur berapa. Ya, tidak tahu batas waktu berapa. Ya, tadi mama bilang baru saja dari orang meninggal. Umur itu tidak beda-beda jauh. Sekarang ini saudara, keadaan begitu sulit, membuat banyak orang stres, membuat banyak tekanan hidup. Dan lewat tekanan hidup itu mulai menimbulkan banyak penyakit. Banyak terjadi di dalam setiap kelemahan tubuh. Tapi ketika kita menyangkal diri dan kita pikul salib yang lambang adalah ketaatan, maka saya percaya ada damai sejahtera, ada kekuatan Allah, ada sukacita Allah yang dia kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Kenapa? Karena di ayat 24 bilang, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Orang yang tidak mau menyangkal dirinya,
dia akan kehilangan nyawanya. Karena bicara menyangkal diri, dia siap ikut Yesus. Ini kadang-kadang kita melihat orang-orang sudah mulai malas beribadah. Amin. Sudah mulai malas datang ibadah. Padahal Tuhan kasih nafas, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih kehidupan. Makanya firman Allah berkata di situ, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawa karena aku, ia akan menyelamatkannya. Jadi orang yang siap ikut Yesus, dia akan mengalami keselamatan jiwa. Karena ketika dia siap ikut Yesus, dia siap diproses, dia siap dibentuk, dia siap untuk pikul salib, sekalipun dia melewati badai. Makanya di ayat yang ke-25, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya? Orang yang tidak menyangkal diri dan ikut Yesus, itu Alkitab bilang dia akan membuat dirinya rugi. Amin saudara. Dirinya rugi. Ayat bilang, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Orang yang tidak menyangkal diri, dia akan membuat dirinya rugi. Kenapa? Karena dia sibuk untuk kehidupannya, tapi dia lupa bahwa keselamatan itu ada di dalam Yesus. Makanya saudaraku yang terkasih, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, sibuk dan mereka lupa bahwa hidup ini pasti ada titik. Amin saudara. Yang mama bilang orang meninggal tadi, pasti orang berada. Amin saudara. Ya, karena saya lihat rumahnya juga bagus. Tapi apa gunanya itu kalau kita tidak dekat dengan Tuhan? Amin. Tidak dekat dengan Tuhan. Makanya biarlah kita semakin dekat dengan Tuhan. Seberapa kita yang ada, kita berdoa, dan biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Biarlah Tuhan terus bekerja. Nah, di ayat 26, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang dalam kemuliaannya, dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikatnya. Jadi firman Tuhan bilang ini,